Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Purnama, NIM 8040190102, kelas 04 PSP KSI. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu KSI, yaitu tentang email dan World Wide Web atau WWW. Pertama, email. Sejarah. Tahun 1971, kata pertama yang dikirim yaitu QWERTYUIOP. Dan tahun 1972, Ray mengenalkan lambang @ sebagai identitas email untuk memisahkan antara identitas pengguna dengan domain. Perkembangan email. Kini email digunakan sebagai identitas pengguna internet, digunakan sebagai syarat seperti untuk mendaftar pekerjaan online, syarat utama mengelola website, untuk melakukan transaksi. Pengertian. Email atau electronic mail atau surat elektronik berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Email digunakan untuk mengirim data, entah itu dalam bentuk file teks, gambar, audio, ataupun video. Dengan menggunakan email, aktivitas pengiriman data seperti misalnya surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan menggunakan jasa manusia atau pos. Cara kerja. Proses sederhana yaitu kotak keluar pengirim dan kotak penerima. Proses sebenarnya itu pertama MUA atau Mail User Agent. MUA adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, mengirim, dan menerima email. Contoh MUA misalnya adalah Yahoo, Gmail, Outlook, dan layanan email yang lain. Terus ada MDA, Mail Delivery Agent. MDA adalah sebuah software komputer yang bertanggung jawab mengantarkan email dari MTA server. MDA juga dikenal sebagai LDA atau Local Delivery Agent. Terus MTA, Email Transfer Agent. Peran MTA yaitu menerima email, meminta catatan mail exchange, dan memilih server email untuk mentransfer email. Mengirim pesan respon otomatis jika pesan gagal sampai tujuan. Protokol main server. Untuk protokol terdapat dua kategori dalam server email, protokol surat keluar SMTP dan protokol surat masuk itu IMAP dan POP3. Protokol main server. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol standar untuk transmisi atau pengiriman email. Protokol ini bertugas melakukan komunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokal email ke server email. Terus POP3 atau Post of Office Protocol. POP3 menerima dan menyimpan email untuk seseorang sampai mereka mengambilnya. POP3 adalah protokol server atau klien tempat di mana email dikirimkan dari server menuju email lokal. POP3 bekerja dengan mengunduh semua pesan dari email lokal. Setelah mengunduhnya, maka pesan akan hilang. Pada email yang menggunakan sistem POP3, jika kita ingin memeriksa email pada gadget yang berbeda, pesan yang sudah diunduh sebelumnya pada gadget lainnya akan hilang. Sehingga baiknya kita mencakup backup. Terus IMAP atau Internet Message Access. IMAP memungkinkan Anda dapat mengakses email Anda dimanapun Anda berada. Biasanya diakses melalui internet. Ketika Anda membaca email menggunakan IMAP, Anda sebenarnya tidak mengunduh atau menyimpannya ke komputer, tetapi membacanya melalui server. Jenis email. Email gratis, jenis email yang pada umumnya dimiliki setiap orang, contoh @gmail, @yahoo. Email berbayar, jenis email yang pada umumnya dimiliki setiap orang, contohnya Gmail dan Yahoo. Webmail, jenis email berbayar yang mengharuskan mempunyai website karena domain pada webmail mengikuti domain website. Yang selanjutnya WWW atau World Wide Web. Sejarah. Tim Berners-Lee merupakan seorang ilmuwan yang sempat bekerja di European Organization for Nuclear Research atau CERN di Jenewa, Swiss pada 1989. Pada saat itu internet sudah ada, namun akses untuk menggunakannya masih terbatas. Awalnya tim hanya mengembangkan konsep web untuk menyimpan file pribadinya. Dia membuat sistem bernama Enquire
yang merupakan database pengguna personal dan model software. Selanjutnya, tim dengan dua temannya, Vannevar Bush dan Douglas Engelbart, mulai mengembangkan konsep World Wide Web. Pada tahun 1993, CRN merilis kode sumber www ke dalam domain publik hingga dapat digunakan publik. Pada tahun 1994, Berners-Lee mendirikan World Wide Web Consortium atau W3C di Massachusetts Institute of Technology. Pengertian. Secara umum, pengertian www adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, teks, hyperlink, file audio dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP. Asumsi sisi pengguna. 1. Server dimiliki dengan dikendalikan oleh organisasi yang memiliki server tersebut. 2. Dokumen yang ditampilkan bebas dari virus atau etikat jahat lainnya. 3. Server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung kepada pihak lain. Penyedia jasa. 1. Pengguna tidak beritikat untuk merusak server. 2. Pengguna hanya mengakses dokumen atau informasi yang diizinkan. 3. Identitas pengguna benar. User Act Webmaster. 1. Jaringan komputer, network, dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. 2. Informasi yang disampaikan dari server ke pengguna terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Keamanan server www. Dengan memasang server www di sistem artinya membuka pintu akses bagi pengguna internet untuk mengakses informasi yang terdapat pada server www. Server www menyediakan fasilitas agar klien dari tempat lain dapat mengambil informasi dalam bentuk berkas file atau mengeksekusi perintah di server. Fasilitas pengambilan berkas dilakukan dengan perintah GET, sementara mekanisme eksekusi di server dapat dilakukan dengan CGI. Server side include aktif server baik PHP dengan menggunakan servlet. Kedua jenis servis di atas memiliki potensi celah keamanan. Celah keamanan www. 1. Informasi yang ditampilkan di server dapat diubah sehingga mempermalukan perusahaan atau organisasi atau dikenal dengan istilah defacement. 2. Informasi yang semestinya hanya dapat diakses dengan akses tertentu berhasil disadap oleh saingan, sehingga informasi terkait laporan keuangan, strategi perusahaan, dan informasi lainnya dapat dicuri. 3. Informasi pemilik server dapat disadap sehingga penyadap dapat mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan. Server diserang, yaitu 4. Server diserang yang menyebabkan DOS atau Denial of Service, sehingga server tidak dapat memberikan layanan ketika dibutuhkan. 5. Eksploitasi lainnya, yaitu dengan mekanisme tunneling, di mana penyerang dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi firewall pada suatu server web. CGI Common Gateway Interface. Common Gateway Interface atau CGI digunakan untuk menghubungkan sistem www dengan software lain di server web. Adanya CGI memungkinkan hubungan interaktif antara user dan server web. CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out form, mengakses database, atau menghasilkan halaman yang dinamis. Potensi lubang keamanan pada CGI. CGI memiliki potensi baik secara sengaja ataupun tidak sengaja karena program CGI dijalankan di server web hingga menggunakan resource web tersebut. Adapun threats atau ancaman yang dapat terjadi itu 1. Seorang pengguna dapat memasang skrip CGI sehingga dapat mengirimkan password kepada yang mengeksekusi CGI tersebut. 2. Program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server terbebani dan kemudian menghabiskan memori dan CPU. Cycle dari web server. Angka pengamanan. 1. Membatasi dengan akses kontrol. Dapat melakukan dengan membatasi domain atau nomor IP yang dapat mengakses. Menggunakan pasang user ID dan password. Mengekskripsi data sehingga hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki kunci membuka. 2. Proteksi halaman dengan password. Salah satu mekanisme mengatur akses adalah dengan menggunakan user ID dan password. Untuk web yang berbasis Apache, akses ke sebuah halaman dapat diatur dengan menggunakan berkas HT access.
3. Secure socket layer. Dengan menggunakan enkripsi pada tingkat soket, maka dapat meningkatkan keamanan server www. Salah satu mekanisme yaitu dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL yang dikembangkan Netscape. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.